Belum. Saya stop share aja dulu ini. Bentar. Wah, oke. Oke, ini saya bahas dulu sekilas ya. Terkait IGF biar nggak bingung full screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kalau di sini ini yang PPT yang saya berikan tadi. Nah, ini ya terkait interkonversi gugus fungsi. Jadi piranti pokok sintes nyawa organik itu, nah, reaksi yang bisa membuat karbon menyatu, berarti itu ada penambahan karbon. Nah, kalau penambahan karbon di reaksinya maka dia adalah diskoneksi. Tapi kalau tidak ada penambahan jumlah karbon, maka dia biasanya diinterkonversi gugus fungsi, yakni alat yang kedua. Jadi hanya dua ini pada sintesis organik. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sama suatu keton. Ya, bicara ini. Sebentar. Oh, ada ininya ya. Hmm. Oh, annotate aja. Nah, ini kan sebenarnya alkohol dan keton ya. Ini maksudnya alkohol, ini kan untuk menjadi keton kan dioksidasi seperti ini kan. Nah, apakah di sini terjadi penambahan karbon? Tidak ada terjadi penambahan karbon. Sehingga dia tidak ada pemutusan karbon-karbon, sehingga tidak ada diskoneksi. Sehingga ini dilakukan suatu interkonversi gugus fungsi. Nah, ini kan reaksi ya. Jadi eh, kalau ya, alkohol gini ya. Nah, bagaimana cara retrosintesisnya? Nah, ini juga bisa dilakukan retrosintesis. Retrosintesnya bagaimana? Karena di sini ada hubungan, jadi sebenarnya bisa dari keton. Sehingga retrosintesisnya keton itu bisa di IGF menjadi suatu alkohol. Nah, asalkan tidak ada perubahan jumlah dimaksud dengan IGF. Jadi selagi dia memiliki hubungan bahwa contohnya A bisa menjadi B, maka B bisa di IGA. Seperti itu ya konsep interkonversi gugus fungsi. In case kalian masih ada bingung, kapan didiskoneksi, kapan dilakukan interkonversi gugus fungsi. Saya delete. Itu oh. Nah, contoh hit ke direduksi dengan alumina itu alkohol di sini. Coba aldehid di sini alkohol sekunder ya. Nah, berarti alkohol ini bisa di IGF menjadi suatu aldehid atau keton. Seperti itu. Nah, ada hubungannya ini reaksi-reaksinya sehingga alkohol bisa di IGF menjadi ester atau asam karboksilat. Seperti itu. Ya, ini ternyata asam klorida asam, ester, dan nitril itu kalau direaksikan dengan dibalha dia menjadi aldehid. Berarti dalam hal ini aldehid ini kalau ester maka bisa DF menjadi ester. Nah, ini kan tidak ada penambahan rangka karbon ya sehingga dia tidak GF. Nah, kalau karena ester kalau direaksikan dengan dibalha dia akan menjadi aldehid sehingga aldehid itu bisa di IGF menjadi ester. Seperti itu ya contohnya untuk IGF in case masih ada yang bingung terkait IGF dan diskoneksi. Jadi kalau diskoneksi biasanya antara reaksi produk terjadi penambahan jumlah karbon atau terjadi pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Nah, kalau tidak ada pembentukan ikatan karbon-karbon baru, maka dia adalah suatu konversi gugus. Ada yang tanyakan dari sini teman-teman? Difahami ya?
Nah, ini juga sudah ada beberapa ya, saya masukkan di sini ya. Ini saya dapatkan dari buku ini yang biasanya digunakan. Ini kalau ada kira berarti dia bisa dilakukan interkoneksi seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Kita masuk ke terkait aromatik. Nggak ada yang tanyakan ya kalau gitu ya. Oke, nah kita masuk ke arom kemarin sudah terkait aromatik bahwa ini tadi masih ini ya substitusi elektrofilik ya bahwa eh, jadi kemarin yang benzen itu kan ada 6 reaksi khusus ya, yang sangat ini ya ada 6 reaksi khusus yang di mana eh, sangat khas kalau alkoholinasi maka BR yang masuk dengan si ini. Kalau NO2 yang maka dia menjadi HNO3, 2SO4 dan seterusnya. Ini sudah saya masukkan di sini. Hmm. Nah, untuk retrosintesisnya antara karbon dengan si elektrofil. Jadi elektrofilnya ini ya. Jadi dia pakai suatu BR. Jadi syarat kenapa kok bisa diputus kalau substituennya berupa R, Cl, NO2, SO3H dan suatu asil. R-nya ini adalah suatu alkil ya. Seandainya target saya adalah suatu F gini, Bu. Apakah bisa didiskoneksi di sini? Nah, di sini dia tidak ada elektrofilnya sehingga kita tidak bisa melakukannya. Nanti akan ada reaksi tersendiri khusus ini. Seperti itu. Jadi kunci utamanya adalah reaksi-reaksi pada substitusi elektrofilik aromatiknya benzen. Nah, ini tadi bagaimana sih? Jadi kan ada BBR ya, ini tinggal diputus negatif dan sih adalah BR-BR gini, sehingga nanti akan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sehingga ada yang positif ini ya. Nah, negatif ini tinggal ditambahkan hidrogen. Ini aslinya kan kekurangan hidrogen, tinggal ditambahkan hidrogen agar tidak menjadi negatif. Yang BR, elektrofil BR dia akan sama BR katalis FeBr3. Jangan lupa katalisnya harus ada karena dia tidak akan terjadi reaksi kalau nggak ada katalis. Ini juga kemarin sudah saya bahas ya. Bagaimana kalau target saya asam karboksilat? Sementara COOH ini bukan suatu elektrofil dan yang diminta adalah benzen. Nah, ini adalah kemarin kita mengaplikasikannya menggunakan reaksi Grignard bahwa di sini bisa didiskoneksi sehingga kalau di retrosintesis tadi adalah kalau benzen sudah pasti negatif, OOH positif. Nah, sintonnya OH ini sintetik ekuivalennya adalah berupa karbon dioksida. Sementara yang negatif ini adalah kalau negatif jadi reaksi Grignard itu kan ini setara dengan ini ya reaksi Grignard. Jadi ini adalah nanti RMGBr. Jadi Mg ini kan suatu logam sehingga dia akan lebih elektropositif sehingga alkilnya di sini akan negatif. Nah, ini kan negatif ya sudah tinggal ditambahkan suatu MgBr. Itu ya. Nah, ini sudah dibahas ya. MgBr kan tidak ada penambahan jumlah karbon sehingga ini diinterkonversi gugus fungsi menjadi suatu Br. Karena Br kalau dirasikan dengan magnesium dalam ether, kalian sudah dijelaskan oleh Prof. Yatno akan membentuk reaksi Grignard. Ini Br di sini tinggal didiskoneksi maka nanti akan jadi suatu benzen dan Br2 dalam FeBr3. Seperti itu ya. Ini kemarin sudah kita bahas. Oke, dan tanyakan dari sini sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada saya next ya. Hmm. Nah, selanjutnya adalah alkilasi. Tadi kan nggak ada alkilasi ya. Nah, selanjutnya ini alkilasi. Jadi R ini adalah suatu alkil. Ini alkil benzen. Nah, ini terjadi suatu retrosintesis ya. Berarti pemutusan di sini. Jadi nanti akan didapatkan R positif sama nukleofil. Nah, ini
sinton negatifnya gini ya. Negatif gini ya. Nah, sinton negatif akan ekuivalen dengan benzen dan sinton positif R plus ini kan ditambahkan dengan Cl lalu dengan katalis AlCl3. Nah, ini adalah alkilasi Friedel-Crafts. Nah, perlu diingat diskoneksi cocok untuk karbokation sekunder, tersier, dan alilik. Nah, sekunder, tersier, dan alilik bagaimana? Nah, ini kan suatu alkil halida ya. Jadi kalau Cl, nah ini adalah sekunder karena dia mengikat dua karbon yang lain. Ini loh karbon yang mengikat X ini, mengikat halogen, ini kan mengikat dua karbon yang lain sehingga dia adalah sekunder. Lalu karbon tersier contohnya adalah, nah, terbutil klorida. Nah, ini kan karbonnya tersier karena mengikat tiga karbon yang lain. Lalu karbon alilik itu yang kayak gimana? Nah, ini yang dinamakan dengan karbon alilik. Nah, jadi ada alil di sini namanya adalah alil. Nah, ini adalah gugus fungsi ataupun kan ada alkil, nah ini adalah alil. Jadi kalau ada ikatan rangkap, ini adalah alil. Syaratnya itu. Jadi kalau yang primer seperti ini, nah dia tidak disarankan melalui mekanisme Friedel-Crafts. Lalu bagaimana cara mensintesis untuk yang primer? Nah, nanti akan ada caranya. Seperti itu ya. Jadi ini diskoneksinya untuk yang alkil halida sekunder, tersier, dan alilik. Jadi kalau sekunder adalah karbon yang mengikat halogen, ini mengikat dua karbon yang lain. Kalau tersier, karbon yang mengikat halogen itu mengikat tiga karbon yang lain. Untuk reaksinya bagaimana? Hanya kita tuliskan ulang saja ya untuk reaksinya ya. Bentar. Oh, iris. Nah, jadi tinggal kita, oh sorry, ternyata belum. Nah, ini kan masih tadi kan adalah sekunder, tersier, dan alilik. Lalu bagaimana untuk yang dia alkilnya di sini adalah primer, jadi primer ini dia mengikat satu karbon yang lain, maka dia dilakukan interkonversi gugus fungsi terlebih dahulu. Ini kan ada karbon ya. Nah, ini diinterkonversi gugus fungsi menjadi suatu asil. Asil itu ini adalah kelompok asil halid asil. Jadi kalau ini asil, kalau ini alkil. Nah, ini dia di IGF sehingga menjadi asil. Di sini ada tambahan karbonil. Sehingga tadi kan kalau asil gini kan dia didiskoneksi di sini ya. Tadi yang di awal ada ya. Nah, dia akan mengalami asilasi Friedel-Crafts. Sehingga akan didapatkan suatu benzen direaksikan dengan asil klorida. Seperti itu. Ini bedanya. Jadi kalau kalian nanti target molekulnya adalah, nah, panjang seperti ini. Nah, ini kan dia primer ya. Karbon yang mengikat benzen ini kan primer, sehingga dia harus di IGF dulu. Jadi ini nanti ditambahkan suatu karbonil. Nah, ditambah karbonil, baru nanti didiskoneksi. Seperti itu bedanya. Kalau yang ini, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kan dia berupa sekunder ya. Karbonnya yang mengikat ke benzen kan sekunder. Ini bisa didiskoneksi seperti ini. Dia akan menjadi benzen. Nah, ini ya Cl, jangan lupa katalis AlCl3. Itu bedanya. Jadi tergantung dengan primer, sekunder, tersier, dan aliliknya. Oke, dari sini ada yang tanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya next ya. Nah, ini reduksi karbonil menjadi alkana. Ini kan tadi alkana, ini kan suatu alkil ya di sini ya, diinterkonversi jadi karbonil. Berarti ada hubungan antara karbonil dengan si alkil. Jadi kalau karbonil direaksikan dengan apa, dia akan menjadi alkil. Nah, reaksinya apa sih? Ini reaksinya. Jadi ketika suatu karbonil, ini ya, karbonil sama kayak ini ya. Nah, ini ya, karbonil ini ya. Karbonil jika direaksikan dengan ini adalah ditiol, jadi ada S, ini adalah tiol dengan katalis asam jadi ini ya, menjadi suatu siklik lalu direaksikan dengan nikel nikel dan gas hidrogen sehingga akan didapatkan suatu alkana. Nah, sama kayak itu tadi.
Nah, ini dinamakan dengan reduksi Rani-Ni, Titian. Nah, atau suatu aldehid keton itu direaksikan dengan Zn dalam Hg dan HCl, di mana ini adalah Clemmensen, dan suatu hidrazin dalam KOH, yakni Wolff-Kissner, sehingga dia akan menjadi suatu alkana. Seperti itu, sehingga ini adalah reaksinya. Jadi sebagai, dan tanyakan dari sini, oleh karena itu tadi ya, alkil itu bisa di IGF menjadi suatu karbonil, karena karbonil ini kalau direaksikan dengan Clemmensen ataupun Wolff-Kissner, dia akan menjadi suatu alkana. Ada hubungannya. Dan tanyakan dari sini, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Pernah Ada saya yang tanya. tanyakan? Mm-mm. Itu kan berarti eh, karbonil menjadi alkana itu kan ada 3 cara ya Bu ya? Mm-mm, betul, salah satu dipilih. Oh, pilih salah satu. Enggak, saya mau tanya kapan eh, pakai yang atas, kapan pakai yang Clemenceau sama Wolf Kissner. Oh, Apa ah, bebas? ya terserah. Nasrul, seandainya nanti yang ada di lab adalah reaksinya Clemmensen, ya sudah pakai Clemmensen. Atau dirasa murah yang miliknya hidrazin dalam KOH, Wolff-Kissner, ya bisa pakai Wolff-Kissner. Jadi tidak ada ini, Nasrul. Baik, terima kasih Bu Ambar. Ya, jadi memang alternatif ya. Oke, saya next ya. Nah, ini contohnya. Ini kayaknya sudah saya kirimkan ya. Oh, belum ada ternyata, untung. Hmm, Coba kalian latihan soalnya ini tadi sudah jelas ya. Ini yang, nah ini kalian tinggal identifikasi mana, apakah dia primer, sekunder, atau tersier. Nah, bagaimana cara mensintesis senyawa berikut? Silakan dikerjakan.
Cuma mengerjakan ya, nanti saya panggil untuk share screen. Gak apa-apa sebisanya, yang penting kalian mengerjakan. Mbak Alfia Putri mau mencoba Mbak Alfia Putri. Mbak Alfia Putri. Belum selesai, Seth. Sampai mana? Masih sampai yang kedua sih. Sampai yang kedua. Nomor satu sudah. Sudah, tapi kayak Oh, nggak apa-apa. Kalau nomor satu sudah, silakan share screen ya Mbak Alfia. Ya, share screen ya. sebentar, Mas.
Gimana Mbak Alfia? Gimana Mbak Alfia? Halo Mbak Alfia. Oh, sudah share screen dah. Stop Ya, share. Oke. barusan, Mbak. Ya, silakan share screen. Saya baru stop share. Jadi, Eh, sudah share screen dah. Kok di saya nggak metu ya, Mbak? Coba share. Stop share saya. Di saya nggak keluar soalnya. Mbak, dulu kita masih sama kok. Ya, yang jadi saya jadi BTS terus udah